Jika video ini tembus 1000 like, admin akan mengadakan giveaway uang 300.000 buat 3 orang pemenang. Syarat ikut giveaway: yang pertama, like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Kang Untung. Yang ketiga, share video ini di WA ataupun di media sosial kalian. Yang keempat, tulis pendapat positif tentang channel Kang Untung. Yang kelima, tinggalkan nomor HP ataupun nomor WA kalian di kolom komentar. 3 orang pemenang akan saya undi jika video ini sudah tembus 1000 like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, kali ini di video kali ini kita akan membahas yang lagi marak diperbincangkan ya, pinjol-pinjol ilegal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas daftar resmi pinjol legal 2021. Nah, agar kalian semua ini tidak tertipu ketika ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Ya, pihak OJK dan pihak Kominfo sudah banyak menutup pinjol-pinjol ilegal. Jadi di sini ada daftar pinjol resmi yang sudah berizin ya dari OJK. Oke. Sebelum lanjut ke video kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Kang Untung, silakan bisa subscribe terlebih dahulu dan silakan aktifkan tombol loncengnya agar kalau saya update video-video terbaru lainnya, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke guys, jika kalian mungkin ingin menggunakan ataupun ingin meminjam uang di aplikasi pinjaman online, kalian harus perhatikan dulu ya untuk aplikasi yang ingin teman-teman gunakan. Ya, izin akses dari aplikasi pinjaman online yang harus kalian ketahui juga. Jadi di sini izin akses yang hanya diizinkan oleh pihak OJK ya teman-teman ya. Jadi izin akses ini seperti kamera, mikrofon, dan lokasi. Nah, jadi kalian juga harus cek terlebih dahulu searching soal aplikasi pinjaman. Apakah aplikasi pinjaman online yang ingin kalian gunakan ini sudah resmi berizin dari OJK atau belum? Dan di sini ada beberapa aplikasi peminjaman uang online yang sudah berizin ya dari OJK, seperti Danamas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimu, Toko Modal, Uang Teman, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Mau Cash, Finmas, Klik ACC. Ya, di sini daftar pinjaman online yang sudah berizin ya. Ini ada, oke guys, di sini ada juga 98 ya, 98 yang sudah berizin dari OJK. Nah, yang sudah terdaftar dari OJK ini ada 8 ya teman-teman ya, 8 seperti Tunai Kita, Kaswagon, Vindaya, Crowdy, Kawan Cicil, Asetku, Etis, dan Capital Bots ya teman-teman ya. Jadi itulah beberapa aplikasi-aplikasi pinjaman yang sudah berizin dan terdaftar dari OJK. Yang sudah berizin ini ada 98 ya teman-teman ya. Sedangkan yang terdaftar ini ada 8. Lalu bagaimana jika teman-teman saat ini sudah terlanjur menggunakan aplikasi pinjaman online? Dan teman-teman juga harus ketahui ciri-ciri dari pinjaman online dan apa resiko jika teman-teman telat dalam melakukan pembayaran ataupun gagal bayar di pinjol ilegal. Jika teman-teman telat dalam melakukan pembayaran di aplikasi pinjol ilegal, ya pasti mereka ada ancaman-ancaman, teror, bahkan sebar data ya teman-teman ya. Itulah ciri-ciri dari pinjol ilegal. Tapi ya itu tadi, jangan panik ketika
kalian mendapatkan ancaman-ancaman dari si pinjol. Nah, apalagi tutup lubang, gali lubang hanya untuk menutupi hutang pinjaman, itu semua tidak akan menyelesaikan masalah ya teman-teman ya. Jadi kalian harus selesaikan dengan kepala dingin ketika belum sanggup untuk melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online. Nah, ciri-ciri dari pinjol ilegal, tenor pinjaman yang terlalu pendek, biasanya hanya 3 atau 4 hari saja, dan bunga pinjaman yang terlalu tinggi, serta mereka akan meminta akses ke seluruh kontak di handphone. Nah, ini bertujuan untuk mengintimidasi ketika pengguna pinjaman gagal bayar ya di aplikasi pinjaman online. Jadi itulah ciri-cirinya. Jadi kalian harus izin akses dari aplikasi pinjaman yang ingin kalian gunakannya pun juga harus diperhatikan. Sedangkan izin akses yang harus kalian hindari dari aplikasi pinjaman online seperti Stongrek, Pon, dan Kontak. Jadi itu tadi, sebelum mendownload aplikasi pinjaman online, kalian harus cek dulu izin akses yang akan diminta dari aplikasi pinjaman tersebut. Ya, kalian bisa searching di Google ya teman-teman ya. Bahkan di Play Store pun sudah agak sedikit berkurang ya pinjaman-pinjaman. Ya itu tadi, biasanya pinjol ilegal ini mungkin selain meresahkan, ini juga kelewatan ya. Dalam arti kelewatan ini dalam segi penagihan ya teman-teman ya. Yaitu tadi ancaman-ancaman teror, bahkan tidak segan-segan untuk sebar data seperti itu ya. Jadi saran dari admin, jika saat ini teman-teman sedang terlanjur menggunakan aplikasi pinjaman online, kalian jangan terlalu panik lah ya teman-teman ya. Jangan terlalu, karena sudah banyak juga pinjol-pinjol ilegal yang saat ini sudah ditutup oleh pihak OJK dan Kominfo. Jadi mungkin aplikasi pinjaman online yang kalian gunakan ini sudah ada yang nggak ada di Play Store ya, sudah dihapus ataupun ditutup. Oke, silakan nanti kalau teman-teman kurang paham ataupun ingin bertanya mengenai aplikasi pinjaman online, silakan nanti bisa sharing ya, bertanya di kolom komentar. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa dapat admin informasikan mengenai daftar resmi pinjol legal 2021. Jadi kalian harus ketahui juga, harus lebih pintar lah ya teman-teman ya, memilih platform pinjaman di aplikasi pinjaman online. Oke, tidak hanya itu saja, kita juga akan bahas ini bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman agar bisa pengajuan pinjaman cepat di ACC. Banyak yang auto ya ketika mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Apa penyebab pinjaman teman-teman susah untuk di ACC? Nah, mungkin ketika melakukan pengisian beberapa formulir ataupun pengisian syarat pinjaman ini kurang lengkap. Jadi harus diperhatikan ketika mengajukan ataupun mengisi formulir pinjaman di aplikasi pinjaman online, harus diperhatikan ya, seperti pengambilan foto KTP yang jelas, pengisian nama, nomor KTP, ini juga harus diperhatikan. Faktornya itu ya teman-teman. Jadi kalau ingin cepat dengan mudah di ACC, persiapkan persyaratan pinjaman dengan lengkap. Ya, seperti KTP, slip gaji, NPWP minimal harus kalian punya ya, salah satunya. Dan yang terpenting, gunakanlah jasa fintech yang sudah berizin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oke guys, mungkin itu saja, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah berkenan menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, share video ini di media sosial teman-teman. Bagi yang belum subscribe channel Kang Untung, silakan bisa subscribe terlebih dahulu dan bisa aktifkan tombol loncengnya agar kalau saya update video-video terbaru lainnya, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya.